percakapan Oki Pratama dengan klien kami Dr. Reza itu di screenshot kemudian dikirim kepada terdakwa Nikita Mirzani. Ya, niat klien kami tidak ada mau mengamanin ya atau dilanjutkan dengan peristiwa sebelum tanggal 27 Oktober tentang sumpah mulut. Klien kami itu tidak ada niat untuk ingin memberikan duit itu ya dari peristiwa percakapan yang kami sampaikan barusan ya. Sengkarut konflik hukum yang melibatkan selebritis Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys kini telah memasuki babak persidangan. Namun siapa sangka di tahap final seperti sekarang ini masih bermunculan saja beragam kejutan-kejutan yang berhasil membuat geger seisi jagat maya. Contohnya adalah perkara perubahan pasal yang tertera dalam surat dakwaan terhadap Nikita. Seperti diketahui, di dalam dakwaan Nikita dikenakan pasal 369 KUH Pidana. Hal itu tentu berbeda dengan apa yang dilaporkan oleh pihak Reza selama ini, yakni pasal 368 KUH Pidana. Lantas, seperti apakah pihak Reza mengikapi hal tersebut? Bahwa tentang perubahan dari persangkaan 368 menjadi dakwaan 369 ada asas hukumnya. Ya, ada istilah hukum namanya dominus litis. Ya, dominus litis ini ada maksudnya begini. Pengendali perkara, penguasa perkara, siapa di situ? Pengendali dan penguasa perkara, jaksa penuntut umum. Ada dasar hukumnya yaitu putusan Mahkamah Konstitusi ya, saya bacakan nomor 55 tahun 2013 dan pasal 139 KUHP. Ya, satu lagi Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang nomor 16 tahun 2004. Dominus litis ini kan adalah kekuasaan pengendali dari jaksa. Kalau dia tidak melihat ada unsur kekerasan yang di dalam laporan dibuat oleh klien kami, tetapi dia hanya melihat ada pemerasan, tetapi dengan cara lisan, maka dia tempatkan pasal 369. Bukan berarti itu salah, ya. Ini saya pikir perubahan dari 368 menjadi 369 ini bukan hal yang luar biasa. Ini yang sangat-sangat wajar, ya. Semuanya pasal yang Anda sampaikan itu adalah pasal 368 tentang pemerasan. Tapi dakwaannya jaksa menyatakan yang didakwakan pasal 369. Kalau 368 pengancamannya dengan kekerasan, 369 itu pengancamannya dengan lisan, ya, bukan pencemaran nama baik. Maksudnya pencemaran baik lisan dan tulisan. Seperti itu. Jadi nggak ada yang salah. Selain memberikan tanggapannya tentang perubahan pasal, dalam konferensi pers yang ia selenggarakan beberapa waktu lalu, Julianus Paulus Sembiring, selaku pihak kuasa hukum Reza Gladys, juga membongkar sebuah fakta baru, yakni hasil uji forensik terhadap 4 buah telepon genggam yang disita penyidik. Yang percakapan pembicaraan tanggal 3 November dan 13 November 2024 ini tidak kami miliki selama ini. Ini adalah merupakan hasil lab forensik ekstraksi terhadap keempat handphone yang sudah diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya, yaitu inisial NM, inisial IM, inisial O, dan inisial S. Ya, saya pikir itu harus kami pertegas. Ya, percakapan ini tidak ada sama kami selama ini, tapi sudah diekstraksi oleh penyidik Dircyber Polda Metro Jaya. Hasil uji forensik itu pun tidak main-main. Pasalnya, dari proses tersebut, Julianus akhirnya mendapatkan hasil rekapan percakapan yang terjadi pada tanggal 3 dan 13 November 2024 silam. Dan dalam kesempatan itu, Julianus Sembiring pun membuka semua.
Lantas, apa yang sebenarnya terjadi pada tanggal 3 November 2024 silam? Dan seperti apa penjelasan pihak Julianus terkait hal itu? Pada tanggal 3 November, dimulai pukul 16.28, klien kami saksi Reza menelpon saksi Oki Pratama, kemudian tidak ditanggapi. Lalu di pukul 21.16, terdakwa Nikita mengirimkan pesan WA kepada Oki Pratama yang mengatakan, WA si Gepeng dok, cus dok buat jajan anakmu. Maksudnya anakmu itu aku dok, hahaha. Ketika kami itu menghubungi Oki Pratama pada pukul 16.28, tidak direspon. Lalu kemudian 21.16, terdakwa Nikita Mirzani mengirim pesan kepada saksi Oki Pratama, WA si Gepeng gitu loh. Nah ini kan niatnya kan sebenarnya terdakwa Nikita yang mencoba mengingatkan Oki Pratama untuk menghubungi atau memberikan pesan kepada klien kami, Reza Gladys. Kemudian pada pukul 21.19, saksi Oki Pratama mengirim resah WA ke saksi Reza dengan tulisan, iya teh. Balasan dari Oki Pratama itu dimulai pukul 21.19 terkait adanya telepon dari klien kami 16.28 sebelumnya dan terkait suruhan dari terdakwa Nikita Mirzani pada pukul 21.19. Ya, jadi ini berhubungan nih. Ya, pada saat 21.19 saksi Oki Pratama mengirim pesan WA iya teh itu terkait telepon dari klien kami 16.28 yang tidak direspon saksi Oki Pratama dan suruhan dari terdakwa Nikita Mirzani pada pukul 21.16 untuk saksi Oki Pratama menghubungi atau mengirim pesan kepada klien kami Dr. Reza. Seperti itu. Ya, berdasarkan penjelasan dari Julianus Paulus Sembiring, Nikita Mirzani lah yang diduga meminta Dr. Oki Pratama untuk terus menjalin hubungan komunikasi dengan pihak Reza. Dan mengejutkannya, pihak Reza justru diduga tidak memberikan respon apa-apa. Hal itu tentunya menarik perhatian masyarakat. Pasalnya, bila apa yang dituturkan Julianus benar adanya, hal itu akan melunturkan dugaan Nikita yang menyebut pihak Reza lah yang terus menghubunginya. Lantas, seperti apa kelanjutan dari kejadian tanggal 3 November berdasarkan penjelasan Julianus? Kemudian pada pukul 23.33 Nikita mengirim WA ke saksi Oki dengan tulisan, wah hahaha, si kurus udah balas belum? Jadi karena tadi 21.19 saksi Oki Pratama sudah mengirim pesan kepada klien kami Reza Gladys dengan narasi IAT dan belum dibalas, terdakwa Nikita Mirzani penasaran nih. Kalaupun dibalas-balas, akhirnya terdakwa Nikita Mirzani mengirim pesan kepada Oki Pratama mengatakan si kurus udah balas belum? Nah ini kan sebenarnya kembali terdakwa Nikita Mirzani terus mendorong Oki Pratama untuk meminta respon dari klien kami Reza Gladys, ya, tapi klien kami tidak merespon. Pada pukul 23.35 Oki Pratama mengirimkan tangkapan layar percakapan WA antara Oki dengan Reza dengan tulisan nggak balas. Artinya di situ menjelaskan bahwa percakapan Oki Pratama dengan klien kami Dr. Reza itu di screenshot kemudian dikirim kepada terdakwa Nikita Mirzani dengan pesan gak balas. Artinya klien kami tidak merespon, ya seperti itu. Ya.
Penjelasan dari Julianus Paulus Sembiring pun berlanjut ke kejadian pada tanggal 13 November 2024. Ya, 10 hari sejak peristiwa pertama terjadi, Julianus menyebut pihak Oki Pratama kembali menghubungi Reza Gladys. Lantas, apa sebenarnya yang terjadi pada kejadian tanggal 13 November 2024 silam hingga Julianus terus-menerus menyebut hal ini? Mungkinkah apa yang terjadi pada tanggal 13 November 2024 dapat berpotensi menyeret Dr. Oki ke dalam perkara? Tanggal 3 November tidak ada respon dari klien kami, ya. Jadi jangan dibilang klien kami ngejar-ngejar, nggak ada. Gitu. Tanggal 3 November tidak ada respon. Akhirnya tanggal 13 November, ya 10 hari ya. Kemudian saksi Oki Pratama mengirim kepada terdakwa Nikita Mirzani tentang tangkapan layar, screenshot percakapan saksi Oki Pratama dengan klien kami Reza Gladys, yang pada intinya adalah klien kami ingin bertemu dengan saksi Oki Pratama. Tujuannya adalah untuk foto bersama saksi Oki Pratama, kemudian bagaimana mengamankan adoptif terhadap review-reviewnya, ya seperti itu. Kemudian terdakwa Nikita membalas, kalau mau aman, aminin dulu yang namanya Nikita Mirzani. Alasan jangan posting apa? Ya, nanti dibilang aku yang sutradara. Digiringnya. Lebih baik nggak usah ketemu saja kali ya. Bilang saja karena aku suruh chat Mail saja. Ya kaki, maksudnya kali. Bawa saja nama aku. Jadi poin. Terhadap keinginan klien kami, ya di tanggal 13 November 2024 pada tanggal 19 pada pukul 19.57 mengirim pesan tentang adanya ingin pertemuan antara klien kami dengan Oki Pratama, kemudian disampaikan kepada terdakwa Nikita Mirzani, tetapi di situ kemudian terdakwa Nikita Mirzani mengatakan amanin dulu yang namanya Nikita Mirzani, gitu loh. Nah jadi yang sebenarnya yang ingin memaksa untuk kemudian dirinya diamanin itu ya terdakwa Nikita Mirzani. Ya niat klien kami tidak ada mau mengamanin ya, atau dilanjutkan dengan peristiwa sebelum tanggal 27 Oktober tentang sumpal mulut, tidak ada niat daripada klien kami. Yang menyuruh sumpal mulut tanggal 27 Oktober 2024 adalah Oki Pratama kepada klien kami. Tegas, Julianus Paulus Sembiring mengutarakan dugaannya. Hal ini tentunya menghadirkan gebrakan baru dalam kisruh panjang tak berkesudahan ini. Dan mengejutkannya lagi, kejadian tanggal 13 November 2024 masih berjalan sampai malam hari, di mana Nikita Mirzani diduga mengutarakan sebuah kalimat yang cukup mengejutkan kepada Dr. Oki. Lantas, seperti apakah penjelasan Julianus terkait hal tersebut? Kemudian di sini di pukul 20 ya tadi ya. Di pukul 20 tanggal 13 November 2024 terdakwa Nikita Mirzani mengatakan amanin dulu Nikita Mirzani. Dia menyampaikan itu kepada saksi Oki Pratama untuk agar kemudian saksi Oki Pratama menyampaikan kepada klien kami Reza Gladys. Kemudian pukul 20.00 saksi Oki membalas, aku chat gini saja ya. Tapi aku izin sama Nikita dulu ya. Karena Nikita itu anggap Teteh itu gengnya si Ono. Jadi aku takut Nikita maki. Aku karena nanti bilangnya belain Ono. Itu saja. Kemudian terdakwa Nikita Mirzani membalas, oke. Atas hal tersebut saksi Oki mengirimkan tangkapan layar percakapan antara saksi Oki dengan saksi Reza dan mengirimkan pesan, ya ala-alanya begitu ketemu Niki tapi harus chat Mail dulu. Jadi jelas ya, dalam dakwaan jaksa penuntut umum ada ya dugaan kami ada permufakatan di situ ya. Terdakwa Nikita Mirzani mengatakan seperti ini, kemudian diaminkan oleh saksi Oki Pratama, kemudian dilaksanakan oleh saksi Oki Pratama untuk menyampaikan kepada klien kami Dr. Reza Gladys. Nah artinya
yang selama ini di framing-framing, digiring-giring bahwa klien kami ingin ketemu Nikita Mirzani, kepingin karena begini. Nah ini kan sudah jelas ada percakapannya. Deretan fakta baru yang diungkap Julianus memang hadir secara mengejutkan. Pasalnya, bila yang ia tuturkan ini terbukti kebenarannya, semua bantahan Nikita akan luntur secara seketika. Mengingat, selama ini Nikita selalu menyebut bahwa pihak Reza lah yang selalu mengejarnya. Lantas mungkinkah Julianus menganggap bukti baru ini membenarkan adanya dugaan pemufakatan antara Nikita dan Dr. Oki? Kemudian terdakwa Nikita Mirzani menjawab, aku kan maunya duitnya saja. Tolong ini juga menjelaskan. Nah, ini kan jelas. Aku kan mau duitnya saja. Kan seperti itu, ya. Jadi ini apa yang kami sampaikan hari ini silakan ya nanti dibantah dalam pembuktian atau eksepsi ya. Yang pasti ada di sini bahasa aku kan mau duitnya saja, seperti itu. Lalu saksi Oki menjawab, duit tutup mulut beda. Duit nggak ganggu ke depan beda karena kejar tahunan. Udah, aku kenalin dia sama Mail. Dia mau chat Mail sekarang. Ya, jadi duit tutup mulut beda. Duit kejar tahunan beda. Nah, jadi kalau kemudian ada yang disebut, ada menyebutkan perjanjian tahun depan diingatin dan sebagainya itu, ini ada percakapan ini, ya. Duit tutup mulut beda dan duit untuk akhir tahun beda. Ini nggak ada perjanjian, tetapi adanya permufakatan, ya. Permufakatan yang kami lihat dan kami baca dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum. Ya, ingat tentang soal tahunan itu, tahun depan diingatkan dan sebagainya, ini dituangkan dalam surat dakwaan berdasarkan hasil ekstraksi di Cyber Polda Metro Jaya. Seperti itu. Seperti apa kelanjutan dari perkara Nikita dan Reza? Hingga sampai saat ini belum ada yang dapat menjawabnya secara pasti. Namun, terkuatnya barang bukti baru di tangan Julianus diduga berpotensi menghadirkan babak yang baru. Lantas apa mungkin di balik semua ini pihak Reza sejatinya tidak pernah berniat untuk memberikan uang kepada Nikita? Dari awal, dari tanggal 27 Oktober sampai dengan tanggal 3 November, sampai dengan tanggal 13 November, klien kami itu tidak ada niat untuk ingin memberikan duit itu, ya, dari peristiwa percakapan yang kami sampaikan barusan, ya. Tetapi karena secara terus-menerus, ya, terus-menerus diserang, dijatuhkan, dijelek-jelekkan produk skincare-nya, yang kemudian ini kan membuat usahanya kan semakin turun, gitu ya, penjualan semakin turun. Dan kemudian faktor kedua adalah tentang adanya ancaman nanti tanggal 14 November kami bacakan lagi untuk besok, ya. Kalau sekarang hanya sebatas mulai 27 Oktober, tanggal sampai 3 November dan 13 November klien kami terus diserang, ya, sehingga usahanya menurun. Untuk sementara itu yang dapat kami sampaikan. Seperti itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.